drafting phase, tim papan atas, hashtag 1 melawan hashtag 2, apakah Bigetron akan berhasil memenangkan draft pick-nya? Yap. Kalau kita lihat dari segi draft bandnya dulu ya, ini kayaknya hero-hero untuk EXP laner atau enabler udah mulai dipersempit. Mereka tahu proses Shogun dan Lutfi seperti apa, Om. Di ban. Sebuah pemandangan yang menurutku cukup langka juga. Kalau Hildanya di ban, kita mungkin harusnya expect ada assassin-assassin yang akan keluar di match ini. Hayabusa, Ya bisa Joe, Yisun Shin. ya, atau bahkan tidak menutup kemungkinan Link kah? Oke. Tapi ini jadi banyak yang lepas. Masih ada Cici, masih ada Chusin juga, Ya. atau bahkan Fanny. Ya apa nih? Di ban. Nah, enggak ya. Ya, Ada Fanny, Ben. kan habis ini dia cosplay tadi. Oke, ini first pick-nya bakal kemana? Cici, Baxia? Baxia, Ya Baxia dipersilakan kalau tidak diambil akan dipakai dengan Kairi. karena dia adalah King of Kumar katanya. Yes. King of Kumar. Kumar ya Katanya. berubah ya nanti namanya bukan Baxia. Enggak dong. Tapi ya first pick-nya masih cukup luas ya. Semenjak band-bandnya ini agak sedikit berbeda. Memang benar-benar ke arah target. Seperti menuju ke arah Kalea, Cici. Masih ada dan itu dia. Cici ya. Ya, tapi Cici juga menurutku adalah opsi yang bagus ya. Kalau memang Baxia yang mau dipakai, Baxia lumayan susah sebenarnya ketemu Cici. Dan Cici buat Bigetron ini fleksibel. Ya, bisa di goal. Kemungkinan di gold sih ya kalau kita lihat sejauh ini ya. Iya. Secara data referensi yang kita Iya. download. Ya, balik lagi kalau Yisun Shin memang bisa dipegang dengan Bigetron ya mereka bakal bisa pakai Cici di goal. Oke. Nah ini dikasih opsi nih dari Bigetron. Silahkan mau Baxia atau mau Yisun Shin. Yisun Shin tetap ya. Ya, dan juga Chusin ya. Ya, dengan faktor pertimbangan ada Cici yang sudah diambil yang pertama. Yang kedua juga mereka sudah ambil Chusin ya, sehingga kalau ada Baxia yang dipakai masih bisa di kiting nanti. Dan sejauh ini kalau kita ngelihat hasilnya juga ya, Nanael lebih memiliki win rate yang tinggi dengan hero damage dealer. Betul, dibandingkan dengan hero tank jalan kaki ya. Ya. Meskipun bisa berguling Baxia. Waduh, Fredrin juga masih ada soalnya. Tapi ketemu Chusin ini bakal menjadi sebuah Hayabusa masalah. tadi. Makanya, Assassin itu dia. Sebuah jawaban yang coba dibawa oleh Bigetron. Ya. Jadi aku cukup suka dengan adanya Hayabusa juga karena bisa untuk di head to head kan langsung dengan Yisun Shin. Ya dan salah satu masalah buat Chusin sebenarnya ya. Betul, tergantung sih sebenarnya kalau ketemu dengan Chusin ya itu pinter-pinteran. Kalau ada Shadow Kill yang masuk, Crimson Beacon. Langsung ya. Iya. Flicker ada. Flicker juga ada, enak. Ada tambahan shield dan juga bisa menekan damage di awal. Tapi kalau ketemu Kalea, Flicker apa Purify nih buat Chusinnya? Ya 80% Purify. 80% ya. Karena minimal ada dash ability ya buat Crimson Deacon, tapi Povius dulu. Oke, kalau Poveus kita tahu ini sangat akan mengganggu Finn nanti ketika dia mau coba ancang-ancang. Kalau dia mau coba untuk melakukan initiate dan yang mungkin akan cukup sangat berimpact adalah ketika Hayabusanya ini memegang neutral objektif. Nah ini bakal bisa diganggu sama Poveusnya. Pasti. Dan memang itu adalah hero yang cukup ini ya. Cukup annoying untuk semua Eastern Assassin pun. Poveus, Arlott. Ini akan sulit untuk bisa didekati dengan hero-hero assassin. Dan ini sudah mulai dijaga juga kita. Kita belum melihat sebenarnya. Apakah memang EXP yang bakal dipakai buat jadi... Oh, Cici-nya bakal dipakai di EXP atau gold-nya. Kita masih di sana kan? Oke. Onyx di Broken Wall map ini memiliki win rate 83% dari 6 game yang tersaji ya. Berarti baru kalah 1 kali doang berarti ya. Sekitar 1 kali aja kalahnya. Ya, strong pick. Atau lebih ke strong map juga yang memang bisa dipakai. Tapi semua map ternyata memang strong ya buat Onyx. Yes. Empatnya sama bagusnya lah. Iya. Oke, Gatot kaca Ben. Ben terakhir dari Onyx akan mengarah ke hero-hero dari Shogun kah? Seperti banyak ya opsi Shogun ya, kayak ada Chow atau mau yang punya durability tinggi. Alice. Ada Alice, ada Alice. Blue. Waduh, Wen ya punya support system. Makasih. Salah. Ngomong Wenya nyari Yang ke ini. gua, Wenya. Yang ini. Iya, maksudnya Wenya itu kan gue tahu itu punya orang, cuma Wenya tapi nengok ke gue Wenya. Makasih. Wen ya, Itu yang tua juga lo tanya besok ya. Wen ya. Oke, Kimi. Kimi, menutup untuk just in case mereka mau biarkan untuk cicinya di arah gold lane, DXP-nya nanti yang punya sisi, dan ditambah lagi mereka akan bermain dengan hyper carry. Nah ini support sistemnya Shogun ini. Oh iya. Wen ya. Wenya lagi, makasih. Udah kena 2 kali gue. Nah ini
support system aku. Bukan ya? Bukan, ini Gary masih di belakang. Oh iya, Marshall the ya. well, the well. Keren ya. Oke, tapi untuk last band dari Bigoted by Vitality, mereka mau coba untuk mengincar ke arah hero-hero dari Keyboy. Gimana? Yap. Atau mungkin mereka mau tutup hero-nya Skylar. Tapi ada Grok juga sih, kalau emang mau dipakai sama Keyboy. Tapi cukup ini sih, susah kalau grupnya ya. Yes. Soalnya ada si Cici-nya. Iya, PR masalah untuk hero-hero yang juga begitu tinggi. Betul. Cici. Cici itu dia. Ya, tapi 1-1 ya ternyata ini juga. Oke. Pick keempat dari Onyx setelah melihat fix roll harusnya dengan Morpheus Yusunshin. Mau ambil ke arah hero dari Romernya dulu kah? Iya, Pak Sep. Kita lihat Pak Sep. Ini Pak Sep lagi aktif banget ya. Aduh, begini Pak Sep. Pak Iya, Sep, Pak Sep. Ntar kalau apa-apa dikit-dikit dia kalau lagi call, belakangnya kita. Atau kan kalau misalnya dia diinisiat gak kena AIDS. Alright. Nah, pick keempat dari Onyx. Mau hero Keyboy dulu atau mau ke arah hero dari Skylar dulu? Ternyata Harriet yang minimal bisa bawa Purify nih. Yap. Harriet sudah di secure nih. Sekarang mid-nya yang belum kebuka atau untuk arah dari Cicinya nih kemana ya. Karena kalau ngeliat seperti ini juga sebenarnya Cici masih oke juga kalau mau dipakai sebagai EXP ya. EXP. Gold lane. Tapi di gold pun oke gitu loh. Kalau gold lane ada lagi Granger. Yap. Kalau mau diambil ya. Iya, butuh hero range lagi nggak sih ini kira-kira yang bisa nge-follow up nantinya untuk inisiasinya Pin? Ya, atau mereka butuh damager mid aja sekalian Lunox gitu. Farsa? Marcel Lunox. Sudah ada kalian kan? Yap. Dan harusnya, itu dia Lunox dan Alice. Cici gold lane confirm. Untuk Eman masih ya. Ya. Dan memang strong banget sih kalau kita bicara soal Cici ya di gold. Selama lawan ini bukan yang memang purely buat farming. Itu akan kena poka bisa-bisa. Alright. Tapi last pick dari Onyx, Romer seperti apa yang akan dibawakan? Yang seenggaknya bisa ada crowd control tambahan sih. Harusnya ya dengan membawakan Alice di sini yang bakal Oke. nabrak juga harus ada stopper. Iya, benar. Aku setuju banget. Stopper atau yang ngebuat sisi besar. Oh, langsung ditempel habis sama tim Onyx. Nah sekarang mungkin kita lihat para pasukan dari tim Onyx, mereka punya hero scaling ya kan. 2 hero scaling, dan sedangkan kalau ngomongin dari tim Gatron, mereka hero scalingnya juga punya dari Hayabusa. Yap. Jadi kalau menurut gua agak cukup 50-50 draftnya. Ini siapa yang tergulung di early ini cukup bermasalah, apalagi ini Alice-nya kalau misalnya nggak bisa perform, ini akan sangat bermasalah banget. Oke. Dan pick off gameplay yang coba untuk dimainkan oleh Bigetron by Vitality, mampukah mereka bisa mendapatkan poin di game yang pertama atau justru dari Onyx masih terlalu kuat? Mampukah Onyx mempertahankan kemenangan mereka dengan tanpa kekalahan, atau Bigetron membuktikan kalau mereka bisa memecahkan Onyx? Soya Belarina, mana tepuk tangannya? Let's go to the lead of down. Yap, match papan atas ya, karena dua-duanya sama-sama udah playoff. Dengan misi yang berbeda, yang satu masih mempertahankan win streak untuk jadi regular season champion. Yang satu juga lagi mencari kemenangan untuk memecahkan win streak Onyx dan upper mereka. Jadi ada duel antara Youngblood dan juga veteran sendiri ya di mana memang KD punya pengalaman yang cukup banyak. Tapi kita lihat tadi ya, ada yang hashtag 2, ada yang hashtag 3, berarti tandanya hashtag 1 Albert harusnya. Oke, tapi terlihat kalau intip di minimap juga ya, pressure dari Eman ini ngebuat dari Skylar agak harus ngalah sedikit ya, karena waktu juga ke arah Festival of Blood. Masih situ dia lihat biasanya Cicinya bisa ya, apalagi untuk nge-fish lane itu Cicinya lumayan strong. Emblem Fighter, Festival of Blood juga ada. Waduh, ini kalau kita lihat di arah kita mungkin dari sana Moreno berhasil diangkat oleh Sultan permasukan dari tim Onyx, mereka tidak akan melepaskan begitu saja, ada banget. First blood hampir dipegang oleh permasukan dari tim Onyx, untungnya publik dari Moreno dengan sangat sigap, jadi damage-nya masih belum cukup. Dan Nael di sana kali ini Purify berhasil dihindari, tidak ada Coach Edo yang bisa menajam keresan dan tidak berhasil mendapatkan first blood. Yap, hampir ya bisa dapetin first blood juga dari keduanya bahkan, karena kalau ngeliat tabrakan yang ada di mid, Onyx unggul jumlah dengan 3 orang tadi. Dan Nael masih harus fokus dulu untuk bisa mencari level 4 pastinya untuk ada shadow kill. Karena tadi hampir aja bisa dapetin nyawa dari Sans dan bahkan dengan satu buah Purify ke trigger off. Yang harus dihindari untuk Onyx sendiri adalah jangan sampai adanya
tabrak gaming nih yang bisa dilakukan oleh Bigetron by Fatality juga. Ini Eman preman banget sih. Preman kok. Iya, Eman depannya PR nih, preman. Itu bener-bener ditabrak-tabrak ke turret. Ya pastinya, karena mereka punya body yang cukup kan tuh. Dipok lagi. Diloncatin. Ini lebih bermasalah karena lifesteal-nya sih. Lifesteal yang cukup tinggi nih yang membuat Eman itu sustain banget dia di lane dan bahkan dia di depan sana. Permasukan dari tim Onyx, mereka sudah melakukan screening terlebih dahulu. Fit masih bisa dihindari oleh Sir Kyrie. Udah ke belakang Sas sangat coba di-take dan first spot di tengah permasukan dari tim Bigetron. Bahkan Kyrie terbangun double kill. Di depan sana permasukan dari tim Onyx, mereka nggak bisa bertahan lagi karena Keyboy. Bahkan tenggelam dan Lope menjadi korban keempat, triple kill from Moreno. Modal triple kill dari Moreno dan memanfaatkan arus dari Eman yang menangin landingnya. Dia join the fight. Dan akhirnya menjadi keuntungan besar untuk Bigetron karena Eman sprint bukan vengeance. Wow, itu dia sprint yang cukup membantu juga. Dan jangan lupakan sekarang dengan Moreno yang mendapatkan 3 poin kill, Lunox akan lebih cepat untuk mendapatkan item yang pertama. Yap, dan ini jarang-jarang kita lihat Cici sprint ya. Iya, jarang banget. Ditambah lagi kita lihat di sini. Oke, talent prediction 3 untuk Onyx dan Baka, 4 untuk Onyx, 2 untuk Bigetron. Sorry, tidak ada curse caster untuk di match ketiga sepertinya. Tidak ada kutukan caster untuk di match yang ketiga ya. Nggak ada Skyler ya. benar-benar dipok habis-habisan. Ini bener-bener dibully ya di landnya. Dibully, di freeze, di stop semuanya. Dan penggunaan dari sprint sniper itu cukup oke sih. Karena Zaman Force kan buat efek slow. Yap. Kalau sprintnya dipakai, dia akan bisa keluar dari sana juga. Terus juga tadi awal-awal dia di river ngacir langsung dia Ngacir join the dia. fight dan udah punya ngerten call untuk Yap. bantuin fight tadi. Memaksimalkan juga arus air yang memang keluar tadi. Oke. Dan bahkan kalau misalnya Om Ol bisa melihat sedikit ngomongin ke arah arus air ya Om ya. Oh dalam scalar kondisi malam, dia arus air juga harus gitu ke arah Turtle. Concernnya satu menurut gua. Apa tuh? Lepaskan wave biar dibalaskan dengan point kill ataupun Turtle. Jadi tetap wave-nya ngikut bareng sama Eman berangkat dia berangkat. Ya, sebenarnya ada satu cara ya. Mungkin kalau kita melihat arus air, kita Tsunami Slam terlebih dahulu Moreno menutup jalan ke arah Keyboy. Buat Factor ke belakang Kyrie. Lakukan covering up terbagi menjadi 2 tapi dengan sana berpasukan dan tim Bigetron gagal melenyapkan Keyboy. Terlalu kuat dan Keyboy tahu deliver damage-nya dari Moreno. Jadi dia stun Moreno-nya. Dia tutup Moreno supaya nggak bisa nge-deal damage. Yap, dan apalagi juga ini akan semakin sulit ya untuk bisa ditumbangkan semenjak Revitalize tadi terpop up. Karena ada item dari Moreno juga masih belum terlalu memiliki damage yang besar dengan Glowing One aja Om Awa. Iya, jangan lupa juga nih ya. Shogun. Dari Onyx sendiri mereka harus mencari cara untuk bisa nge-burst down. Ini Alice yang kita tahu dari awal bahkan kalau memang punya potensi untuk bisa dapetin early leading, itemnya akan jauh lebih cepat juga kan. Dan itu akan membuat dia lebih lama untuk tumbang. Plus ini Skylar dari tadi benar-benar gak bisa kemana-mana loh. Nggak bisa. Nah, ini- Diikat yoyo. Ini momennya Ul. Lihat, harusnya mereka udah jalan barengan sih berdua. Ya kan? Oke, Tsunami Slam dikeluarkan kembali Keyboy cross Panther untuk menyelamatkan dirinya tapi nampaknya tak mampu. Sedangkan Nile udah gak punya lagi Coach Shadow mendekat ke belakang itu semua jawaban Kyrie free hit menuju ke arah seorang Shogun. Damage masih terlalu kurang untuk bisa mendapatkan ke arah Kyrie. Permasukan dari tim Onyx mereka ditutup dengan adanya Lockby. Tapi lihat Sans is coming. Eman sudah datang bersama dengan adanya Skylar. Tapi nampaknya Skylar versus everybody di sana damage masih belum cukup dan Nile still survive. Dan bahkan kali ini Onyx kehilangan kesempatan untuk kembali mendapatkan ke arah dari turtle-nya di burst oleh Moreno. Tapi lagi-lagi Eman yang lari untuk bisa join the fight itu menjadi kunci karena belakangnya Onyx langsung diikat. Yap, 1 pixel lah dimakannya untuk Denial sendiri. Dimana dia berhasil untuk survive juga. Dan turtle kedua jatuh ke tangan Bigetron by Fatality. Onyx, kita melihat 2 kali team fight yang mereka ciptakan. Ya, dan ditabrak tadi. Ternyata bisa dimenangkan dengan Bigetron by Fatality. Dan itu dari Om, seperti yang kita bahaskan sebelumnya, ikutin perangnya juga samain aja. Maju ke depan sana, tapi lihat Skylar sepertinya tidak akan bisa bertahan. Kali ini dengan adanya Sound Force, kalau Skylar maju lebih dalam itu berbahaya. Terlalu sakit yang bisa dipikir oleh Eman. Dan Nile kalau udah mulai bisa datang, melakukan coupling api ini sangat berbahaya. Untungnya body blocknya sangat tepat dilakukan oleh seorang Keyboy. Gagal body blocknya udah bagus, tapi ternyata Coach Shadow-nya harus terbagi menjadi 2. Yap, itu dia. Dan bahkan selain Skylar-nya tumbang, harus juga merelakan outer bottom turretnya dihancurkan. Apa yang dibangun oleh Bigetron juga ini berkat team fight besar yang dibawakan. Membawa ke arah Throne of Ruin-nya Shogun. Area of effect yang terlalu besar, Om. Nah ini dia. Kayaknya sekarang adalah begitu baginya hero-hero yang bisa melakukan lifesteal sekarang. Cici bisa, Alice bisa. Sedangkan untuk potongan damage yang bisa diberikan dari Onyx sendiri, mereka harus menggantungkan terhadap item. Dan itu pun hanya dipegang dengan Sun sementara waktu. Oke, Onyx mereka dalam keadaan yang cukup terdesak sepertinya.
tidak banyak yang bisa dilakukan karena pick off gameplay yang dilakukan oleh Bigetron by Vitality so far terlihat optimal. Ya, sangat ya. Mereka nampaknya ngebut barengan juga. Dan split untuk Renaya di bagian top dan di bagian mid ini akan bergantung secara damage antara Eman dan juga Shogun. Karena akan terserah buat Eman. 1x untuk first item. Full damage berarti untuk Gigi. Dan bahkan bukan hanya itu Om. Ini bayangkan kalau misalnya midnya ditahan mungkin mereka tetap akan paksa Keyboy. Minimal Keyboy keluar Rated Light, Keyboy keluar Burst Pathway. Selalu itu yang akan coba dibahas sama mereka. Harus yang bermain sedikit lebih pasif untuk Onyx dulu. Tadi Moreno-nya langsung ke concentrate energy loh. Abis glowing concentrate om. Sustain ya. Sustain ya, mengejar sustain juga. Karena damage mungkin dari Eman sendiri sudah ada Hunter. Itu akan bisa mengejar juga dan lebih menggerus lagi untuk HP yang tebal lebih cepat. Ya buat Persentasenya. ngeladenin tim fight jangka panjang kali ya dari Moreno-nya juga. Karena bisa dikatakan range dari Flicker. Oke, bukan seperti paksa kembali lagi ke belakang. Burst Pathway terbuka. Oh. Sas tidak bisa selamatkan. Tapi bisa sergap Mega di belakang sana. Nile terbagi menjadi 4. Damage dari sosok Eman terlalu besar. Tidak bisa dibentuk kembali depankan Eman. Terkena oleh seorang Kairi. One last hit gagal. Last kali diberikan oleh Finn membuat Eman selamat di belakang sana dengan Skylar. Gak bisa maksimal dengan Summon Force yang dimiliki dan melepaskan Perfect Turtle for Bigetron by Vitality. Gak berhenti. Oke, memaksa kembali Skylar di depan sana. Ingat ada Cochedo. Mundur ke arah belakang, bahkan apa? Moreno menghancurkan Skylar di depan turret keduanya para pasukan dari tim Onyx. Wow, perfect turtle dan bahkan ini adalah salah satu jawaban untuk Herald Lunox. Selain follow up damage pasti dari Tsunami Slap, tapi di saat Skylar lari-lari dengan Synchrovision-nya, damage Chaos Assault itu tetap ngikut om. Iya, jangan lupakan ini banyak badan di depan sebenarnya untuk Moreno juga. Wow. Ada Eman dan juga ada Shogun. Plusnya lagi ada umpan tarik nih, ada Finn yang selalu bisa memberikan makanan untuk Moreno. Oke, ini perlu diperhatikan damage dari Moreno udah nggak main-main ya. Walaupun kalau kita ngeliat dari build-nya itu glowing dan concentrate energy. Dan dua item ini Tapi jangan dinya sustain juga. belum lama juga, belum lagi dibantu ya dengan heal Dapat. dari Finn. Oh enggak. Ini dapat terlihat Nile di depan sana terbagi menjadi 4 langsung Summon Force dikeluarkan. Mountain Joker mundur ke arah belakang terus sebuah jawaban bersama dengan Revi Flash yang dibuka oleh para pasukan tim Onyx itu menegakkan respect damage. Yes, dan juga Bigetron tinggal gimana caranya maintain kedisiplinan mereka. Apa yang sudah mereka bangun dan begitu baik, bahkan belum ada turret pun yang hancur dari Bigetron. Semuanya mereka kuasain. Jangan sampai ada punishment nanti yang harus mereka dapatkan. Betul, setuju. Dan Nile juga sudah mulai full level. Dan dua level difference ini cukup oke banget. Terutama untuk membantu adanya battle retribution nanti di Lord yang pertama. Untuk item pun ada Nile, DOD, second itemnya. Langsung sudah mantap. Gak basa-basi ya. Lihat langsung jadi full damage pasti. Ke Nile sekarang. Oke. Sama ini harusnya menjadi sebuah pembelajaran sih dari para pasukan di Bigetron dari match-match sebelumnya. Kenapa kita lihat di mana Haritnya Liquid ini bisa bersinar di arah lead game dan jangan sampai itu menjadi Harit yang dimiliki oleh tim Onyx gitu loh. Scaling powernya udah dapat, jangan sampai itu terjadi. Kalau terjadi, chance dari Bigetron untuk mendapatkan kesempatan besar seperti ini jadi bisa berbanding terbalik. Kalau bicara tentang fight 5 lawan 5 ya, dengan hero-hero dari Onyx juga yang gak punya range terlalu jauh. Dari berdamage dia harus ada pendekatan kan dirinya. Ini Throne of Ruin ini ganggu banget. Ya, menurutku sih kalau dari Onyx yang mereka bisa pick off Shogun itu jadi poin yang sangat plus buat mereka. Wah, berat banget tapi. Tapi mereka gak punya sosok initiator om. Nah itu Iya. dia. Dan ini berarti kayak Shogunnya akan cukup masih berkuasa lah. 3 menit ke depan, 3 sampai 5 menit ke depan. Wah, wave-nya bagus lagi dari Bigetron. Ini selama damage yang masih belum cukup, si Shogun akan tetap bersinar. Pasti. Yang berat banget sih. Dan ngomongin cara wave yang bagus ngelepasin Lord yang pertama emang udah wise decision. Karena mereka masih memiliki whole defense dibandingkan mereka harus contest. Nah mungkin setelah ini mereka akan bisa melakukan contest terhadap Lord yang mereka miliki. Berarti tandanya Lord pertama ini berarti 30 Lord berhasil didapatkan oleh Nile. 1 poin lebih untung di atas Kairi. Oke. Terlihat 7.800 loh. Ini bakal bergulir terus juga gold lead yang sedang dikuasai oleh Bigetron by Vitality. Sejauh ini mereka bermain disiplin dan mau coba untuk inisiasi kah? Oke, ambil tunnya Ulfi yang dipegang Captain Close oleh Eman, jadi tidak terlalu maksimal dan bahkan karena gini, kadang kena terus damage yang dikeluarkan itu sebenarnya nggak mau all in ya, niatnya cuma buat blocking, tapi karena terlalu deras, mau nggak mau trigger purify kan sekarang. Nah itu yang bahaya om. Itu yang diincar juga ya sama Kertes Call tadi ya. Iya, targetnya di situ sebenarnya. Oke. Tapi lihat item dari Eman juga tadi Oracle baru selesai. Ada ekstra lagi yang live yang bisa dapatkan. Siap. Ini
Finn serem juga ya, dia ancang-ancang, lompat, tapi ternyata balik lagi. Dan sekarang Lordnya pertama sudah mulai masuk ke area base turret bottom lane dari Onyx, men-trigger ke arah terlebih dahulu. Yang coba untuk dicari dan Bigetron benar-benar pelan-pelan untuk mendobrak bagaimana defensif dari Onyx, Om. Iya. Semoga Lawang ini masih bisa di defense. Seharusnya Oh, bakal dipaksa depan sana. Serasa di slam tadi keluar mundur ke arah belakang, semua jauh depan dan Nail! Langsung melakukan shadow kill mundur ke arah belakang, bahkan KD deal damage yang diberikan membuat Eman terperangkap di depan sana tanpa ada following up damage terperangkap one last hit. Eman ter-take down, mundur ke arah belakang. Udah ada Purify tapi nampaknya Sas ter-take down juga. Tidak ada yang bisa melepaskan dari Shuriken seorang Nail. Dan Nail terlalu lengket dengan para pasukan dari tim Onyx. Wow, itu juga Eman yang mengorbankan nyawa, tapi Throne of Ruin again dari Shogun yang masuk ke belakang dengan flinternya juga. Itu yang gak diduga-duga, karena defensif mereka harus nempel. angkat kan gue? Oke, kalau diangkat sih ini bahaya banget sih. Karena kalau ngomongin kondisi saat ini, Bigetron mereka untung mereka udah ompongin seluruh match turret dari tim Onyx. Ya, tapi item dari Moreno tadi ya, terlihat sangat menggawatkan. Ya, bagaimana kita melihat ada Lightning Tranchant juga bersama dengan Wishing Lantern tadi. Waduh, ini high loss-nya Kiboy bakal bocor-bocor nih. Sangat. Dan ya sekali lagi, ini Shogun akan sangat bebas bergerak juga, karena kita belum melihat adanya Sky Burst yang diberikan oleh Glenn. Yep. Jadi selama belum ada yang bisa melakukan instant burst, akan sangat sehat sekali Shogun. Gue juga kayak ngelihat itemnya Moreno yang sudah sangat mumpuni. Fit bisa cak-cuk aja makan yang diri dari tadi jadi korban. Kalau nggak Kiboy ya Lutfi. Ya, Lutfi sih yang paling sering. Tadi barusan terjadi. Iya ya. benar. Karena sempat buat ketarik keluar juga kan, lewati dinding juga. Shogun Radiant Armor yang jauh lebih tank, dan Ya. jauh lebih mendistract pemain-pemain Onyx juga. Wah, ini build dari Bigetron by Vitality udah manis banget ya. Fondasinya udah kokoh banget nih. Udah kokoh ini Dan mah. mereka sejauh ini nggak ngelakuin mistake yang Sabar bisa, ya? Iya, sabar banget. Mereka disiplin banget karena mereka tahu betapa pentingnya match ini. Itu dia yang agak cukup menarik dari Bigetron. Mereka ketika sedang dalam mengumpuli 8.000 gol seperti ini, mereka nggak bermain tergesa-gesa loh. Ini cukup unik loh menurut gua. Karena dia udah punya damage pasti om, ada Moreno, ada Nile, Shogun juga udah pada power semua, tapi mereka santai om. Ya, tapi yang kita lihat memang disiplin yang penting ya, yang harus mereka asas dari awal gitu. Itu cuma di level. Dan sekarang sudah mulai terjadi mau menuju ke arah Lord. Informasi telah didapatkan di mana para pasukan dari tim Onyx di sana berhasil terkunci dan Kyrie gagal untuk mendapatkan poin kill dari Kyrie malah Shanton didapatkan. Eman. Untuk ke arah belakang Eman, targeting yang sangat tepat, tapi free hit di depan sana membuat para pasukan dari tim Onyx mereka terlalu strong. Skylar free hit, mundur ke arah belakang mencoba mencari di mana Moreno berada dan Shanton terjadi dan Finn mau tidak mau berkoneksi dengan Eman dan Eman tidak bisa memilih sama sekali. Dan akhirnya Finn melakukan satu flicker untuk menyelamatkan dirinya. Berhasil mendapatkan triple kill. Skylar, dia udah keluar dari jeratan tim Bigetron. Skylar one last man standing. Mampukah Skylar bertahan? Mampukah dari langsung lihat di sana sama pos dikuatkan. Gak ada beriman dan so wipe out. Bigetron by Vitality mengamuk di game yang pertama. Eman benar-benar preman,